materi yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjaman online. Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut rupanya belum diimbangi dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai efek atau risiko yang muncul dari banyaknya macam pinjaman online dan masih banyaknya ditemukan perusahaan penyelenggara yang tidak terdaftar atau ilegal, serta potensi bocornya data pribadi pengguna yang dapat disalahgunakan oleh perusahaan atau pihak lain. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tahun 2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis. Perjanjian pinjaman online kedua aturan ini dibentuk bertujuan agar bisa mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat. Pada kegiatan kredit melalui media online, seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur tertuang di dalam kontrak elektronik. Pengaturan terkait dengan kontrak elektronik tercantum dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Salah satu tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK disebutkan secara eksplisit dalam pasal 4C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya disingkat UU OJK yang dinyatakan sebagai berikut. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berikut ini langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melindungi konsumen terkait dengan perjanjian pinjaman online atau fintech yang ilegal. Pinjaman online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan KTP, kartu keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon, dan memiliki rekening bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui Indomaret atau Alfamart terdekat. Ada 3 alur pinjaman online. Yang pertama, isi syarat dan informasi. Calon browser mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP. Yang kedua, analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P Lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana. Yang ketiga, pembayar pinjaman. Sebagai borrower, membayar pinjaman melalui perusahaan P2P Lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Perlindungan hukum bagi konsumen dengan melakukan sistem pengawasan perusahaan sangat berkaitan dengan permasalahan hukum. Perlindungan konsumen yang secara umum diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini OJK, terkait perusahaan itu sendiri. Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan meminjam teknologi informasi. Pelanggaran hukum baik oleh perusahaan pinjol legal maupun perusahaan pinjol ilegal. Itulah tadi hasil pemaparan materi saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.